Ada pertanyaan seperti ini, Pak. Misalkan ada ex-THK2 yang aktif bekerja di instansi A, sebutlah. Ya. Terus dia ingin melamar menjadi P3K di instansi B. Atau ada orang umum ingin melamar P3K di suatu instansi. Berarti hal itu apakah masih dimungkinkan, Pak? Kalau yang nomor satu tadi, ex-THK2, dia masih bekerja. Ya. Itu wajib. Wajib di instansi A lagi berarti dia Jadi mendaftarnya. instansi A lagi. Oke. Itu untuk yang ex-THK2 maupun tenaga non-ASN maupun yang ada di database maupun tenaga non-ASN yang tidak ada di dalam database. Tidak ada dalam database. Prinsipnya adalah aktif bekerja. Aktif bekerja. Untuk yang dia tidak bekerja menjadi tenaga non-ASN di suatu instansi jelas tidak bisa melamar. Untuk P3K tahun 2024 ini. Berarti memang dikhususkan ya Pak? Seperti dikhususkan. itu, dikhususkan. Dari penjelasan Pak Deputi tadi, apakah ada Pak kelompok sasaran tertentu yang mendapatkan afirmasi seleksi P3K tahun ini? Misalkan diperuntukkan hanya untuk tenaga honorer atau non-ASN yang hanya terdaftar di BKN Pak? Begini, jadi berdasarkan keputusan Menpan 347, 348, dan yang lainnya, kelulusannya berdasarkan prioritas. Untuk yang Kemenpan 347, prioritas pertama adalah ex-THK2. Oke, ex-THK2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Oke. Prioritas ketiga adalah tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN. Tetapi masih aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ini dan masih mengajar dan melamar di instansi tempat dia bukan mengajar, bekerja maksud saya. Dan melamar di instansi tempat dia bekerja. Gambarannya gini implementasinya. Kalau di instansi A ada 10 THK2 untuk satu jabatan. Kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu. Maka pasti yang bersangkutan THK2 tadi 10-10-nya pasti keangkat sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan ikut tes, ikut seleksi. Karena kelulusannya ranking. Tadi 25 formasi ya. Iya. 10 sudah dipakai oleh ex-THK2, sisa 15. 15 ada tenaga non-ASN yang masuk database BKN sejumlah 50 dari instansi itu untuk jabatan itu. Maka tenaga non-ASN yang ada database yang lulus ada 15 orang. Oke. Sisanya karena 50 kurang 15 masih 35. Ya. Dia tidak lulus. Kemudian masih ada lagi tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN, yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun. Benar. Sejumlah misalnya 20. Dia juga mendaftar. Tapi pasti dia tidak lulus. Berbeda dengan ketika ini ada 10 tenaga ex-THK2, ini ada 15 tenaga non-ASN yang masuk database BKN, kemudian ada 5 tenaga non-ASN yang tidak database BKN tapi memenuhi syarat, kemudian formasi yang tersedia 50, diajukan 50, hampir pasti semuanya ikut tes terima. Karena 10, 15, 5, 30. Formasi yang disediakan misalnya 30 misalnya, pasti keangkut semua. Sepanjang yang bersangkutan mereka mendaftar ikut tes. Syaratnya harus ikut tes. Berarti syaratnya itu adalah mendaftar dan ikut tes Iya. ya Pak? Tidak ada otomatis. passing grade seperti itu? Ranking.